Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Salsabila dengan NIM 238105883 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tugas micro teaching, yaitu tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika. Di sini tugasnya itu kita membuat rancangan aktivitas micro teaching untuk siswa kelas 10 SMA. Nah, di sini itu yang soal yang saya ambil itu tentang lampu jalan dan sudut pandang pada nomor 5 di poin D. Di sini langsung saja kita yang pertama itu langkah-langkahnya itu tampilkan gambar 2 tiang lampu dan posisikan pengamat di tengah. Nih, di sini. Di sini ada 2 tiang lampu. Nah, di sini pengamatnya itu di sini ya, teman-teman. Nah, terus kita ajukan pertanyaan kepada anak-anak. Contohnya kayak gini. Bagaimana cara kita mengetahui tiang mana yang lebih tinggi jika hanya melihat dari tengah dengan sudut pandang tertentu? Nah, terus nanti selanjutnya itu ada eksplorasi masalah. Jadi tunjukkan bahwa ini membentuk 2 bentuk segitiga siku-siku. Jadi setelah tadi membacakan, kita menunjukkan bahwa keduanya ini membentuk segitiga siku-siku gitu. Terus sampaikan informasinya dari soalnya itu jarak antar tiangnya itu 10 meter. Nah, pengamat di tengah itu berarti 5 meter dari masing-masing. Nah, terus sudut elevansi ke tiang A-nya itu, nih dari sini ke sininya itu 45. Terus yang B-nya itu 30. Nah, di sini selanjutnya itu kita langkah-langkahnya itu penalaran matematika. Nah, di sini itu kita di sini langsung tadi ke penalaran matematika. Jadi kita menanyakan dulu kepada anak-anak, contohnya kayak gini. Kalian bisa ilustrasikan gak sih dari gambar berikut ini? Kita mencari jawaban atau yang mana sih yang lebih tinggi itu tiangnya itu, pakai rumus apa sih gitu. Jadi kita bisa nanya, kalian ada yang tahu nggak ini kalau misalnya mencari tiang yang lebih tinggi itu pakai rumus apa sih gitu, atau pakai rumus trigonometri apa yang cocok untuk menentukan tiang mana yang lebih tinggi. Nah, setelah itu misalnya ada yang jawab sin bu, cos bu, tan bu. Nah, kita jawab kenapa kalian bilang itu? Kenapa kalian bisa menjawab sin? Kenapa kalian bisa menjawab cos? Kenapa kalian bisa menjawab tan? Nah, biar nanti kita juga harus menghargai ekspresi atau pendapat dari anak-anak ya. Nah, selanjutnya misalnya jawaban kitanya itu memakai jawaban tan ya. Jadi gini. Oke, anak-anak, semua jawaban benar tergantung pada sudut pandang dan cara penyelesaiannya. Ketika kalian sudah mencoba dan ada jawabannya, maka itu benar. Tapi ketika kalian sudah mencoba berulang kali namun belum ada hasilnya, berarti itu jawabannya mungkin kurang tepat. Jadi di sini ibu memakai rumus tan ya, teman-teman. Jadi tan di sini rumusnya itu tinggi dibagi jarak horizontal ya.
Nah, tingginya itu tadi kan sudah dijelaskan ya. Tingginya itu 5. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu bagian tiang A-nya dulu ya. Nah, tiang A-nya itu HA sama dengan, kita pemisahannya itu HA HB ya gitu. Jadi ada HA, ada HB. Nah, HA-nya itu 5 dikali tan 45. Ini sesuai dengan gambar. HA itu 5 dikali tan 45. 5-nya itu dari mana? Dari jarak ini, dari jarak yang lihat ke tiangnya gitu. Nah, jadi 5 dikali tan 45 di sini. Nah, tan 45 tuh berapa sih? Anak-anak, ada yang tahu nggak gitu? Kita harus menanyakan apakah anak-anak itu ada yang tahu atau ada yang belum tahu tentang tan 45 itu apa gitu. Terus nanti ada yang jawab tan 45 1, Bu. Nah, berarti nanti HA-nya itu 5 dikali 1, jadi 5 meter. Terus yang HB atau tinggi dari yang lihat ke B. Nah, 5 dikali tan 30. Kan tadi sudutnya itu 30 derajat ya teman-teman. Jadi tan 30 derajat. Nah, tan 30 kita nanya kembali kepada anak-anak. Ada yang tahu nggak tan 30 itu berapa? Nah, kalau misalnya anak-anak jawab 5, Bu. 5, sekian, Bu. Nah, yang benar itu 5. Bukan, coba ulang. Oh, 0,5 Ibu. 0,5 terus kesananya tak hingga 7 gitu, atau masih banyak jawabannya. Nah, langsung kita benarkan jawaban tan 30 itu tadi benar, 0,577. Nah, 7-nya itu nanti tak hingga. Jadi jawabannya itu 5 dikali 0,5777, yaitu 2,89 meter. Jadi jawabannya itu 2,89 meter. Jadi tadi jarak HA-nya itu 5 meter dan jarak HB-nya itu 2,89 meter. Nah, jadi nanti selanjutnya itu kita tanyakan kepada anak-anak kayak, mengapa tiang A lebih tinggi meskipun jaraknya sama? Nah, kita jelaskan atau kuatkan kembali dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan refleksi gitu. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.